Lo orang udah pada siap belum nih? 1 Agustus ini, ya, penghasilan pedagang online kena pajak mulai 1 Agustus. Pajaknya apa aja sih kok? Untuk pemungutan pajak 0,5% akan berlaku mulai 1 Agustus 2026. Berarti ini lagi diundur nih ya, sebulan lagi ke depan. Sebenarnya menurut gue ini tuh nggak fair ya. Kenapa lu nariknya dari omset? Padahal omset yang di seller center itu adalah omset kotor. Untuk menghindari potongan marketplace, banyak pengusaha pindah ke website sendiri. Tapi kemarin, Dirjen Pajak baru aja bilang, mau jualan di website, di WhatsApp, tetap aja kena pajak. Pertanyaan kita itu jelas, jangan menyusahkan masyarakat kecil. Wah, itu kan bukan berarti saya bilang naikin pajak kan. Saya kan pastikan yang harusnya bayar. Orang pajaknya nggak bocor, nggak main-main, jadi nggak bocor itu. Bukan Indonesia namanya jika masyarakatnya tidak diperas dengan pajak. Kabarnya tanggal 1 Agustus nanti para penjual online yang di marketplace seperti Shopee, TikTok akan dikenakan pajak sebesar 0,5%. Dan ini menjadi perbincangan yang sangat ramai di sosial media. Karena apa-apanya dipajak dan dipajak. Dan pemotongannya pun itu secara otomatis ya. Setiap ada transaksi selalu ada pemotongan pajak. Nah ini kemudian direspon oleh Pak Purbaya sebagai Menteri Keuangan. Katanya ini pajak sudah berlaku 1 tahun yang lalu sebetulnya ya. Sudah dirumuskan pada 1 tahun yang lalu soal PPh ini. Dan saya juga melihat bagaimana pandangan Bapak Ahok terkait pajak ini teman-teman. Dan ada banyak sekali komentar-komentar ataupun curhatan, keresahan gitu loh masyarakat Indonesia ini terkait masalah pajak teman-teman ya. Kita sebagai rakyat hanya diperas itu sepertinya gitu loh ya. Coba kita simak videonya bareng-bareng. Jangan di skip dan kita pahami baik-baik agar tidak ada kesalahpahaman. Silahkan. Untuk pemungutan pajak 0,5% akan berlaku mulai 1 Agustus 2026. Berarti ini lagi diundur nih ya, sebulan lagi ke depan. Sebenarnya menurut gue ini tuh nggak fair ya. Kenapa lu nariknya dari omset? Padahal omset yang di seller center itu adalah omset kotor. Yang batal juga termasuk. Gimana nasibnya kalau orang-orang yang jualnya tuh mahal? Contohnya ini kayak jual laptop, satu nilainya bisa sampai 5 juta, 10 juta. Anggap 1 hari kejualnya 10 paket. Oke lah 1 hari kita bilang omsetnya 50 juta. Kalau yang cancel 5, berarti nilainya udah 25 juta. Dan kena lagi 0,5% dari paket yang cancel. Dan berarti dari paket yang hari ini kita proses, terus tiba-tiba udah kita kirim ke customer, tiba-tiba dia retur lagi. Nah, berarti ini juga kena nih 0,5% nih ya dari omset. Mendingan sekarang kalian rapihin deh bisnis kalian ya. Kalian harus punya data ya yang paling penting ya. Sekarang bisnis kalian jalanin tuh untung atau enggak. Karena biaya layanan atau biaya ini udah makin berlapis-lapis nih. Belum biaya layanan, belum retur, belum iklan, belum campaign, belum afiliasi, belum pajak lagi sekarang 0,5%. Pusing ya. Jualan online mesti kayak gini. Jadi content creator mesti kayak gini. Apa gue perlu joget-joget, sawer-sawer? Itu kena kan tarik koin 40% juga dari TikTok. Untuk menghindari potongan marketplace, banyak pengusaha pindah ke website sendiri. Tapi kemarin, Dirjen Pajak baru aja bilang, mau jualan di website, di WhatsApp, tetap aja kena pajak kalian. Dimanapun kalian jualan, kalian kena pajak. Biar jelas dan ini penting banget, ini bukan pajak baru buat website. Pajak jualan itu dari dulu udah ada, namanya PPh. Dan lu wajib bayar dimanapun lu jualan. Yang berubah cuma di marketplace. Mulai 1 Agustus, semua marketplace yang legal di Indonesia memotong 0,5% otomatis untuk bayar pajak. Kalau di website atau di WhatsApp, kalian yang store sendiri. Jadi bukan website kena pajak baru, tapi kewajiban lu nggak hilang cuman gara-gara pindah ke tempat jualan website atau WhatsApp. Dan yang mikir di website mah nggak bakal ketahuan. Ya, Dirjen Pajak udah negasin lewat beritanya kemarin ya. Pindah ke website, medsos, WhatsApp, itu hak kalian. Itu hak kita semua, tapi kewajiban pajaknya nggak hilang. Dan semua kanal tetap diawasin. Jadi pindah channel itu bukan pintu kabur, itu cuman pindah kursi di kapal yang sama kalau masalah pajak. Tapi ada kabar baik yang jarang dibahas. Kalau kalian jualan atas nama orang pribadi dan omsetnya di bawah 500 juta setahun, kalian itu bebas nggak dipotong. Syaratnya satu, kalian harus kirim surat pernyataan omset ke marketplace-nya. Diem aja nggak lapor ya tetap kepotong 0,5%. Jadi buat yang omsetnya masih kecil, buruan urus surat pernyataannya. Terus ngapain punya website kalau tetap bayar pajak? Nah, poinnya kalian pindah ke website bukan buat kabur pajak. Itu mustahil selama kita masih bernafas di Indonesia dan punya KTP Indonesia. Tapi buat kabur dari komisi. Di marketplace kalian tiap laku kepotong. Dan data pelanggan kalian itu bukan punya kalian, itu punya mereka. Di website sendiri
sendiri komisinya 0%. Data pembeli 100% punya kalian. Jadi di marketplace udah dipotong komisi, dipotong lagi pajak. Pajak tetap dibayar di mana aja. Bedanya di website sendiri kalian lagi bangun aset. Di marketplace kalian cuma numpang. Jadi berhenti nyari channel bebas pajak karena nggak ada. Mulai mikir gimana caranya bisnis kita cukup gede sampai pajak segitu berasa kecil. Dan kita tetap harus awasin penggunaan pajak kita. Jangan sampai dihambur-hamburin buat program-program gak jelas. Kita jualannya udah setengah mati loh. Jadi punya website itu bukan buat sembunyi, tapi biar punya rumah sendiri. Ingat ya. Ahok kritik pajak marketplace. Gunakan nurani, jangan semua dipajakin. Para UMKM, seller-seller, pedagang-pedagang online pasti setuju banget dengan pernyataan Pak Ahok ini. Terutama Ahok menitik beratkan, jangan semua dipajakin sementara internal orang pajak itu masih banyak yang belum bersih. Akhirnya pajak masuk tapi hanya dinikmati oleh mereka-mereka. Sebenarnya UMKM, pedagang-pedagang online, seller itu ikhlas bayar pajak. Asalkan dikelola dengan benar, outputnya juga jelas. Gak ada lagi tuh dinikmatin segelintir orang, gak ada lagi tuh pemborosan buat hal-hal yang gak penting. Gitulah kira-kira. Ini masalah pemungutan pajak oleh pemerintah PPh pasal 22 untuk marketplace yang dagang di Shopee, Tokopedia maupun di yang lain gitu. Satu pihak kita memahami pemerintah butuh dana untuk pungut pajak gitu ya. Apalagi sekarang dibuat yang di atas 500 juta. Tapi satu pihak dan kondisi ekonomi seperti ini, apakah ini tidak akan mengganggu pasar digital dan juga menyusahkan UMKM? Apalagi mereka juga tidak tahu mekanismenya bagaimana. Belum lagi, apakah jaminan Direktorat Jenderal Pajak, oknum-oknum di dalam itu bisa dibersihkan gitu loh. Apakah LHKPN yang dulu disebutkan Ibu Sri Mulyani, kasus Gayus Tambunan, bahwa akan periksa seluruh LHKPN dan gaya hidup semua orang pajak. Itu apakah dilakukan atau tidak gitu. Nah sekarang kalau itu dilaksanakan, pertanyaan kita itu jelas, jangan menyusahkan masyarakat kecil. Harusnya pemerintah bukan mengutamakan itu, mengutamakan penghematan dulu gitu loh. Bukan semua mau dipajakin karena pemborosan dibiarkan. Kita udah tahu semua. Saya selalu sampaikan, kalau berani untuk buktikan Anda tidak boros pemerintah, buka dong dari semua keuangan lembaga kementerian sampai lembaran ketiga. Supaya rakyat itu bisa melihat dan kita tuh ikhlas bayar pajak. Jangan Anda boros-boros tapi sampai ke orang kecil-kecil ditargetin pajak. Nah ini harus diperhatikan. Ya semoga kita gunakan nurani untuk mencintai bangsa dan negara ini. Terima kasih saya. Rame lagi, marketplace wajib pungut pajak untuk seller marketplace per 1 Agustus. Kalau elu seller, elu pasti mikir, mau jualan aja kok susah banget sih. Tapi ini kan sebenarnya udah ketebak dan udah jadi tanggung jawab semua bisnis, termasuk si marketplace juga kena sebagai wajib pajak. Apa bedanya elu sama marketplace? Marketplace udah tahu pajak pasti bakal datang, sedangkan elu, seller, pada nggak siap. Platform digital kayak TikTok Shop, Shopee, Tokopedia, itu kan sengaja dibiarin gede dulu sama pemerintah. Sama aja kayak mereka ngebiarin elu, seller-seller, jadi gede dulu tanpa dipungut komisi. Indonesia juga ngebiarin marketplace bantu seller pada tumbuh dan beban pajak nggak perlu ditembusin ke seller. Kondisi idealnya, pemerintah dan marketplace saling bantu ekonomi negara tumbuh. Tapi seperti yang kita tahu, dunia ini tidak pernah ideal. Begitu angkanya udah tembus ratusan miliar, bahkan triliunan, udah saatnya pungut pajak karena industri lu juga dianggap udah matang. Jadi ini kan bukan cerita soal pihak otoritas yang culas pengen rampok profitnya seller. Ini sebenarnya tanda kalau ekosistem digital kita udah resmi naik kelas. Positif itu. Dan buat gue, seller yang cuma bisa protes tanpa dia ngelakuin apa-apa, itu tandanya dia adalah pedagang margin tipis, bukannya pebisnis. Makanya mulai deh lebih rajin tanya ke customer sendiri, Kak, kenapa sih kakak beliin di tempat aku? Kan banyak di tempat yang lain. Dan selama jawabannya mereka cuma harga murah, lagi ada promo, review bagus, trusted seller, dan lain-lain, hidup lu di atas bom waktu. Karena mereka juga bilang hal yang sama persis tentang semua toko. Jadi selama mereka belum bisa bilang, Kak, aku beli di toko kakak karena aku bisa dapat X, dan X ini udah aku cari ke toko mana-mana kagak bisa aku dapat. Selama mereka nggak bisa bilang kayak gitu, margin lo akan terus rawan gerus. Dan gue jadi penasaran, bisnis lo termasuk yang kena pajak atau enggak? Banyak yang belum tahu kalau 500 juta pertama itu tuh gratis pajak. Oke, jadi pas kemarin aku posting soal surat pernyataan pajak, itu tuh masih banyak yang bingung kalau 500 juta itu tuh hitungannya per tahun atau per bulan. Jadi yang dimaksud di sini itu tuh 500 juta akumulasi dalam 1 tahun ya. Hitungannya itu tuh dari Januari sampai Desember di tahun yang berjalan. Maksudnya gimana? Misal nih di bulan Januari sampai Juli tahun ini omset kita itu tuh totalnya 400 juta.
Berarti ini kan masih di bawah 500 juta ya. Jadi kita harus bikin surat pernyataan yang menunjukkan kalau omset kita masih di bawah 500 juta biar nggak dipotong pajak 0,5%. Kalau sampai kita nggak bikin surat pernyataan, otomatis di bulan-bulan berikutnya kita bakal dipotong pajak 0,5%. Terus nih misal di bulan Agustus omset kita udah tercapai lebih dari 500 juta. Jadi gimana dong? Oke, kalau ternyata omset kita di bulan Agustus udah mencapai 500 juta, jadi di bulan Septembernya itu kita harus bikin surat pernyataan yang menunjukkan kalau kita omsetnya udah lebih dari 500 juta, jadi bisa dipotong pajak. Kalau omsetnya udah lebih dari 500 juta, kita itu tuh harus update kondisi kita sesuai aturan dari marketplace. Karena yang bebas pajak itu tuh cuma sampai 500 juta pertama. Bukan berarti kita selamanya bebas pajak. Punya toko di Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, Lazada, atau marketplace lainnya? Mulai Juli ada perubahan besar yang wajib diketahui para penjual online. Uang hasil jualanmu berpotensi tidak lagi cair utuh seperti biasanya, karena Ditjen Pajak akan mulai memungut pajak langsung melalui marketplace. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak berencana menunjuk marketplace sebagai pemungut pajak bagi para pedagang online. Artinya, marketplace bukan hanya menjadi tempat jualan, tetapi juga ikut memotong dan menyetorkan pajak ke negara dari transaksi para penjual yang memenuhi kriteria. Banyak pelaku UMKM dan seller online mulai khawatir, bukan karena muncul pajak baru, melainkan karena mekanisme pemungutannya kini menjadi lebih ketat dan otomatis. Selama ini, sebagian pedagang mungkin mengurus kewajiban pajaknya sendiri. Namun, ke depan, potongan pajak bisa dilakukan langsung sebelum hasil penjualan masuk sepenuhnya ke kantong penjual. Pemerintah beralasan langkah ini dilakukan untuk menciptakan keadilan antara bisnis online dan bisnis offline yang selama ini sama-sama memiliki kewajiban perpajakan. Di sisi lain, tidak sedikit yang khawatir kebijakan ini akan menambah beban pelaku usaha kecil yang sedang berjuang menghadapi persaingan ketat, biaya iklan yang terus naik, hingga daya beli masyarakat yang belum pulih sepenuhnya. Pertanyaannya, apakah kebijakan ini akan membuat sistem pajak lebih adil atau justru semakin menekan para pelaku UMKM digital? Kalau menurut kamu, pemotongan pajak langsung lewat marketplace ini langkah yang wajar demi keadilan pajak atau justru bisa membuat banyak penjual online makin sulit berkembang? Lo orang udah pada siap belum nih? 1 Agustus ini, ya, penghasilan pedagang online kena pajak mulai 1 Agustus. Pajaknya apa aja sih kok? Ya, 0,5 dari bruto dari harga lu sebelum dicoret mungkin ya. Jadi belum ada kejelasan yang pasti. Cuma yang menjadi pertanyaan nih ya, gimana caranya dia bisa narik pajak 0,5% dari harga jual? Kalau gue bisa ngerti 0,5% itu dari harga yang sudah settle. Artinya tuh sudah dipotong segala macam, lalu baru dipajakin. Ya, kenapa gue bilang kayak gitu? Karena kalau 0,5 ini ditarik dari harga jual, harga per transaksi, ya, otomatis ditarik 0,5 dari marketplace-nya. Yang terjadi gimana kalau misalnya ada barang retur atau COD ditolak? Menurut lu bakal gimana? Ya, mereka sih gampang aja nih tinggal bilang, ya, well, nanti kita balikin uangnya. Tapi kan lu tahu sendiri, gimana nasibnya orang-orang yang mau coba ngambil balik pajak yang dibayar kelebihan. Pasti pemeriksaan, restitusi. Ya kan? Nggak semudah itu. Nah, itu nomor 1 ya. Nomor 2, nih, bagi lu orang yang omsetnya 4,8 miliar atau lebih, lu otomatis di-upgrade. Enak ya, kayak nasabah prioritas. 4,8 langsung jadi PKP. Ya, pengusaha kena pajak. Yaitu lu mesti nambah bayar pajak sebesar 11% ya, PPN. Nah, lu orang nih, orang-orang yang UMKM, udah siap belum? Ya, udah siap belum? Ngerti nggak perhitungannya? Perhitungan dari mana potongnya, nambah harga, set harganya mesti kayak gimana, udah ngerti belum? Dengan fee marketplace admin yang begitu besar, belum ditambah dengan fee-nya yang misalnya extra boost atau free ongkir atau apapun itu, belum iklan, belum afiliasi, ya, tambah lagi 11%, tambah lagi 0,5. Kira-kira bakal kayak gimana ya ramainya kita punya toko-toko online nih? Bayangin aja coba ya. Dan penerapannya di bulan Agustus ini, gue nggak tahu nih bakalan smooth atau bakalan kacau. Ya, kita coba aja tunggu ya, sambil lu rapi-rapiin toko online lu. Jangan sampai nanti ketika ya ini sudah diberlakukan, kitanya belum siap. Wah, itu kan bukan berarti saya bilang naikin pajak kan. Saya kan pastikan yang harus saya bayar. Orang pajaknya nggak bocor, nggak main-main, jadi nggak bocor itu. Ini kan belum sempurna.
beberapa wacana kan ada bahwa bilang di DPR juga mau menaik pajak marketplace kayak gitu-gitu di tahun ini kan bahwa bilang pertengahan tahun. Kita lihat daya beli masyarakat seperti apa nanti setelah triwulan kedua berakhir, dan itu kalau mengganggu akan kita hindari. Tapi gini kan, permintaannya bukan dari masyarakat, bukan dari pedagang pasar, bukan itu kan. Dia minta di-treat supaya yang di pasar tradisional bisa bersaing. Itu antara lain yang saya pikirkan utamanya, bukan mau dapatkan income aja. Karena orang-orang kalau saya ke pasar itu mereka bilang, Pak, kami kalah sama online gini. Aturlah Pak. Jadi itu yang tujuannya itu. Supaya yang di pasar tradisional bisa hidup bersaing, tapi yang ini juga nggak mati gitu. Jadi saya nggak akan cekek. Lu suka beli online ya? Iya. Gue juga online belinya. Baik teman-teman, saya akan mencoba membahasakan lengkapnya ya mengenai pajak penghasilan PPh ini bagi seller atau pedagang marketplace ya. Mekanismenya ini diatur melalui PMK nomor 37 tahun 2025. Sistem pemungutannya otomatis ya kan. Kayak Shopee, Tokopedia, Lazada dan lain sebagainya itu bertindak sebagai pemungut PPh pasal 22 secara langsung atas transaksi penjualan. Jadi setiap ada transaksi, setiap ada orang beli, konsumen yang beli, itu konsumen belinya itu sudah sekaligus bayar pajak. Gitu. Terus kemudian tarif PPh-nya itu sebesar 0,5% yang dihitung dari peredaran bruto atau omset per transaksi gitu ya. Kemudian batas pembebasan atau PTKP UMKM, wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM dengan total omset di bawah 500 juta dalam 1 tahun, pajak tidak dipungut pajak ini gitu loh. Seller yang omsetnya belum melebihi 500 juta wajib menyerahkan surat pernyataan omset kepada pihak marketplace agar pemungutan otomatis tidak berlaku. Jadi ini jelas ya, jangan salah paham kemudian. Seller yang penghasilannya atau omsetnya belum sampai 500 juta itu tidak dikenakan pajak pemungutan secara otomatis seperti ini teman-teman ya. Cuman tetap nih ya, namanya UMKM, namanya masyarakat merintis tanpa ada bantuan, apa-apanya sendiri, ketika sudah ada hasil dipajaki gitu loh. Dan ini masyarakat merasa dicekik gitu loh. Apa-apanya dipajakin, tetapi sistem pemerintahan di Indonesia banyak yang korupsi gitu loh. Pendidikan juga ya masih jauh lah jika dikatakan baik, pelayanannya juga masih jauh jika dikatakan baik, masih buruk gitu loh. Gitu. Kemudian tidak ada transparansi terkait orang-orang yang bekerja di perpajakan itu. Jadi wajar jika masyarakat hari ini merasa dirinya diperas sebagai WNI gitu loh. Ya, mungkin itu saja konten kali ini. Semoga konten kali ini menyajikan informasi yang bermanfaat bagi teman-teman semua, terutama teman-teman reseller, ya, pedagang online, marketplace. Semoga usahanya lancar, ya, omsetnya tinggi, walaupun harus membayar pajak. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wa'alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.